Bab 183, Kondisi Khusus. Apa yang kamu katakan? Brilliant Wargot tertegun. Tentu saja, aku menerima tantanganmu, Si Feng tersenyum. Setelah peneguhan Si Feng, Brilliant Wargot tahu bahwa dia tidak salah dengar. Awalnya, dia berpikir bahwa Si Feng akan segera menolak tantangannya setelah mengetahui betapa menakutkannya dia. Dia bahkan berada di tengah-tengah memikirkan cara untuk memprovokasi atau marah Si Feng menerima tantangannya. Namun, sepertinya dia hanya membuang-buang waktu. Dia benar-benar bertemu orang bodoh dengan masalah mental. Aquaros telah menjelaskan kepada Si Feng betapa menakjubkannya dia, namun orang ini masih dengan senang hati menyetujuinya. Namun, situasi ini juga baik-baik saja. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Aku tidak mengira kamu akan punya nyali. Karena kamu telah diterima, mari kita ambil ini di luar. Yakinlah, aku akan memberimu kematian yang cepat dan tidak menyakitkan, dan aku tidak akan terlalu mempermalukanmu. Hahaha. Mengatakan demikian, Brilliant Wargot tertawa ketika dia menuju pintu keluar restoran. Tuan Black Flame, kamu benar-benar tidak harus menyetujuinya. Meskipun ia biasanya menggertak orang lain dengan wewenangnya, kekuatannya berada di peringkat 5 besar di antara semua Warrior Shield di Echo Twilight. Selain itu, Diamond Guard Set Equipment yang baru saja dia peroleh adalah pangkat misterius besi. Sedangkan Giant Bear Warax adalah pangkat rahasia perak. Di sisi lain, kamu adalah pendekar pedang. Kamu juga fokus pada subkelas kamu sebagai pemalsu. Duel dia hanya akan menjadi lelucon, Aquaros berkata dengan cemas saat dia berjalan ke Si Feng. Aquaros memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan Brilliant Wargot. Jika dia punya kesempatan, dia akan mempermalukan Si Feng dengan segala cara untuk membalas dendam atas insiden sebelumnya. Jika Si Feng dipermalukan, bagaimana dia bisa melanjutkan kerjasamanya dengan Si Feng? Dia sudah menghabiskan begitu banyak upaya dan membeli begitu banyak bahan tempah. Awalnya, dia bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan bekerja sama dengan Si Feng. Namun, sekarang, Brilliant Wargot menghancurkan semuanya. Dia berharap bisa memotong Brilliant Wargot menjadi potongan-potongan saat ini juga. Nona Aqua, terima kasih telah memberitahu aku tentang ini. Aku sudah mengerti situasinya, Si Feng berterima kasih. Senang kamu mengerti. Aquaros menghela napas lega ketika dia mendengar Si Feng. Sekarang, semuanya akan baik-baik saja selama dia mengusir Brilliant Wargot pergi. Awalnya, Aquaros ingin mengatakan, biarkan aku yang menangani masalah ini, kalau begitu. Namun, Si Feng memotongnya, mengatakan, kamu dapat yakin bahwa aku akan menyelesaikan pertempuran ini dengan sangat cepat. Selesai berbicara, Si Feng keluar dari restoran juga, meninggalkan Aquaros yang kebingungan. Setelah membuang nafas begitu lama, ternyata Si Feng tidak mengerti sama sekali. Sebaliknya, dia bahkan menuju ke duel dengan percaya diri. Aquaros mulai curiga bahwa dia salah bicara, menyebabkan Si Feng berpikir bahwa Brilliant Wargot sangat lemah. Di sebuah kota, duel biasanya bisa dilakukan di jalanan. Namun, kedua belah pihak harus menyetujui aturan dan ketentuan sebelum duel bisa terjadi. Kalau tidak, itu hanya serangan, dan para penjaga akan secara pribadi membunuh dan memenjarakan pemain yang memulai serangan. Saat Si Feng menginjakkan kaki keluar dari restoran, Brilliant Wargot mengirim tantangan duel. Selain itu, hadiah dan hukuman sudah ditetapkan, dan hanya perjanjian Si Feng yang diperlukan untuk memulai duel secara resmi.
Karena aturannya absolut, setelah kedua belah pihak menyetujuinya, tidak ada yang lolos dari hadiah atau hukuman. Bahkan jika pemain tidak mau menyerahkan item yang dipertaruhkan, sistem akan tetap secara otomatis mentransfer item ke pemenang, yang kalah juga akan menerima hukuman yang disepakati sebelum duel. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa Brilliant Wargot memiliki hati yang sangat kejam. Kondisi yang ditetapkan untuk yang kalah adalah penurunan langsung ke level 0, menghancurkan upaya leveling mereka selama beberapa hari terakhir. Yang kalah juga akan memiliki celah level yang sangat besar dengan mayoritas pemain saat ini. Akan sangat sulit bagi yang kalah untuk mengejar ketinggalan. Jika tidak ada masalah, klik tombol setuju. Brilliant Wargot tersenyum dingin. Si Feng menatap kondisi secara umum. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia mengklik setuju. Kalau begitu, mari kita memulai pertempuran yang tidak berarti ini. Segera setelah si Feng diklik setuju, angka raksasa muncul mengambang di udara. Itu adalah penghitung waktu mundur 10 detik untuk dimulainya duel, dan para pemain diberikan waktu ini untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Hahaha, anak nakal, meskipun duel ini akan sangat membosankan, karena kamu berani memfitnah aku di depan Aquaros, tuan muda ini akan membuat segalanya sedikit lebih menyenangkan. Aku akan memberitahu kamu apa perbedaan kekuatan sebenarnya dan bagaimana rasanya berjuang dengan susah payah. Brilliant Wargot mengambil perisainya dan kapak satu tangan dari punggungnya, wajahnya menunjukkan senyum sinis. Dia tampak seperti serigala lapar sedang berburu mangsanya, dan kilatan merah melintas di matanya saat dia menatap si Feng. Hanya pada saat inilah Aquaros keluar dari restoran. Melihat penampilan Brilliant Wargot, ekspresinya langsung tenggelam. Aku selesai. Aquaros sudah putus asa. Tidak menyebutkan fakta bahwa si Feng pasti akan kalah. Kondisi Brilliant Wargot saat ini sangat berbahaya. Bahkan mungkin ada kemungkinan dia akan membuat si Feng gila, menjebak si Feng dalam ketakutan untuk waktu yang lama. Brilliant Wargot akan sangat jarang menampilkan kemampuan seperti itu. Terakhir kali Aquaros melihat Brilliant Wargot dalam kondisi seperti itu, banyak mayat berserakan di sekitar kakinya. Dia telah membantai sebuah guild kecil dengan beberapa ratus pemain. Dia tidak berpikir bahwa Brilliant Wargot akan jatuh ke dalam kegilaan ini hari ini. Brilliant Wargot sangat arogan dalam pertempurannya yang biasa, dan dia akan tertawa gila saat bertarung. Hanya ketika dia memasuki kondisi yang sangat terpicu dia akan sesekali mengungkapkan penampilan yang menyeramkan dan kejam seperti itu. Pada saat-saat seperti itu, Brilliant Wargot adalah orang gila, penuh dengan kerusuhan. Kecakapan pertempurannya juga akan meningkat beberapa kali lipat. Dalam kondisi seperti itu, Brilliant Wargot benar-benar haus darah yang haus darah. Jika bahkan Brilliant Wargot normal mendapat peringkat dalam 5 besar Shield Warriors di Twilight Echo, itu tidak pasti di mana Brilliant Wargot saat ini mungkin peringkat. Mungkin saja Shield Warrior nomor 1 di Twilight Echo, Lonely Leaf, mungkin bukan tandingannya. Sangat cepat, waktu persiapan 10 detik berakhir. Bocah kecil, pertama-tama aku akan melumpuhkan keempat anggota tubuhmu. Aku akan mengubahmu menjadi cacing yang merayap, lalu bermain-main denganmu perlahan. Brilliant Wargot mengangkat bone shield-nya sementara tangannya yang lain memegang waraks beruang raksasa. Wajahnya menunjukkan senyum menyeramkan saat dia menyerang si Feng. Penampilan Brilliant Wargot saat ini tidak menyerupai apapun yang manusiawi. Sebaliknya, dia lebih mirip orang gila yang dirasuki iblis.
Setelah memasuki kondisi gila ini, Brilliant Wargot menjadi luar biasa cepat dan gesit. Dia menuntut Si Feng secara langsung. Namun, ketika Si Feng mengirim pedang menusuknya, pedang Si Feng hanya menembus afterimage yang ditinggalkan oleh Brilliant Wargot. Pertama-tama aku akan melumpuhkan lengan kananmu. Brilliant Wargot tiba-tiba muncul di sebelah kanan Si Feng. Raksasa beruangnya Waraks tiba-tiba turun dan menamparkan lengan kanan Si Feng. Di sampingnya, kulit Aqua Rose menjadi sangat pucat. Setelah melihat Si Feng mengambil tindakan, dia langsung tahu bahwa Si Feng tidak kuat sama sekali, seperti yang dia harapkan. Namun, itu adalah situasi yang biasa. Untuk menjadi pemalsu nomor 1 kerajaan bintang bulan, Si Feng pasti telah menghabiskan banyak upayanya untuk menempa. Di mana dia akan menemukan waktu untuk meningkatkan teknik pertempurannya? Bahkan jika Si Feng adalah seorang ahli dalam beberapa game realitas virtual lainnya, itu tidak akan sama di domain dewa. Setelah memasuki domain dewa, bahkan para ahli dari game realitas virtual lainnya hanya akan sedikit lebih kuat dari yang lain. Banyak waktu diperlukan untuk menajamkan diri di domain dewa, dan seseorang perlu terus-menerus bertempur melawan monster untuk ditingkatkan. Namun, Si Feng jelas tidak memiliki banyak waktu. Brilliant Wargot akan menyiksa Si Feng di sini dan sekarang. Dia akan jatuh ke dalam kekacauan mental untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia tidak menjadi gila, dia akan linglung untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa melanjutkan perdagangan mereka dengan Si Feng dalam kondisi seperti itu? Sepertinya aku hanya bisa menunggu lebih lama, kata Aqua Rose tak berdaya ketika dia melihat lengan kanan yang ditargetkan Brilliant Wargot. Namun, yang mengejutkan, Si Feng tidak berteriak kesakitan. Bab 184, Penindasan Absolut. Pada saat ini, raksasa beruang Wargot Brilliant Waraks meninggalkan garis merah tua di lengan Si Feng. Dalam Guts Domain, meskipun pemain tidak akan menerima kerusakan tinggi ketika anggota tubuh mereka diserang, mereka akan merasakan perasaan mati rasa yang samar di anggota tubuh mereka. Selain itu, efek mati rasa berlangsung cukup lama. Selama waktu ini, reaksi pemain akan melambat, memengaruhi kondisi pertempuran mereka dan sedikit mengurangi kecakapan pertempuran mereka. Namun, pemain jarang menyerang anggota tubuh ketika mereka meng-PKL orang lain, karena tidak ada artinya untuk tindakan seperti itu. Dibandingkan dengan menyerang anggota badan, tubuh adalah target yang jauh lebih mudah. Bagaimanapun, itu jauh lebih mudah untuk bertahan melawan serangan yang ditujukan pada anggota badan. Selain itu, anggota badan jauh lebih gesit daripada tubuh, membuat mereka lebih sulit untuk dipukul. Namun yang paling penting, menyerang titik-titik vital pada tubuh akan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Biasanya, hanya ketika para ahli menjadi pemain baru, para ahli akan menggunakan metode serangan seperti itu untuk bermain-main dengan para pemain baru. Saat ini, Brilliant Wargot jelas bermaksud bermain-main dengan Si Feng. Namun, meskipun Si Feng telah terluka, dia tidak berteriak kesakitan seperti yang diharapkan. Aqua Rose ini benar-benar mengejutkan. Si Feng, bagaimanapun, hanya pemalsu. Dalam Guts Domain, ia akan setara dengan pekerja sipil, dan toleransi rasa sakitnya akan sangat rendah. Bahkan jika dia adalah seorang veteran pertempuran domain dewa, wajahnya setidaknya akan berkedut, dan dia akan menarik napas ringan ketika dia menerima serangan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dengan subkelas Si Feng sebagai pemalsu, dia setidaknya harus mengeluarkan suara saat dia dipukul. Mungkinkah Si Feng telah mematikan persepsi rasa sakitnya sepenuhnya?
Biasanya, para ahli akan mempertahankan persepsi rasa sakit mereka di 30%, dan hanya pendatang baru dan noobs akan mematikannya karena mereka tidak bisa menahan rasa sakit. Namun, mayoritas pemain di domain dewa akan mempertahankannya sekitar 20%. Tidak peduli bagaimana seseorang memandang si Feng, dia sama sekali bukan pendatang baru atau noob, jadi tidak mungkin dia akan mematikan persepsi rasa sakitnya sepenuhnya. Namun, lengannya menahan hantaman tadi, tapi tidak sedikit pun rasa sakit muncul di wajahnya. Sebaliknya, senyum memenuhi wajahnya sekarang, ini terlalu abnormal. Namun, Brilliant Wargot tidak memedulikan masalah ini. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang hilang, seperti jeritan kesakitan, itu tidak akan menghalangi serangan lanjutannya pada si Feng. Ayunan kapak demi ayunan kapak mendarat di 4 anggota badan si Feng, dan setelah 5 detik penuh, Brilliant Wargot hampir meraung karena kegembiraan dari serangan tanpa henti. Sementara itu, keterkejutan Aqua Rose bertambah ketika dia berdiri agak jauh dan menyaksikan pemandangan di depannya. Black Flame, kamu dewa lokasi mana? Namun, dia tidak terkejut karena seberapa tepat serangan gila Brilliant Wargot. Sebaliknya, dia dikejutkan oleh bilah HP di atas si Feng. Serangan panik Brilliant Wargot nyaris tidak mengurangi HP si Feng. Pada saat ini, si Feng hanya kehilangan 10% dari total HP-nya. Sebaliknya, setelah 5 detik berlalu, HP si Feng sekali lagi naik menjadi 95%. Hal yang paling mengejutkan bagi Aqua Rose adalah betapa sedikitnya kerusakan yang ditimbulkan Brilliant Wargot pada si Feng. Meskipun Brilliant Wargot adalah prajurit perisai, dan kerusakannya jauh lebih kecil daripada berserker dengan standar yang sama, pada akhirnya Brilliant Wargot masih mengenakan satu set peralatan level 9 misterius besi set. Dia juga memegang pangkat rahasia perak, raksasa beruang waraks, jadi kekuatan serangannya tidak kurang dari level 9 berserker yang normal. Meskipun Brilliant Wargot tidak menggunakan skill apapun, serangan normalnya gagal menyebabkan lebih dari minus 15 serangan dengan setiap serangan. Bukankah pertahanan si Feng agak terlalu menakutkan? Mengapa kamu masih memiliki banyak HP? Brilliant Wargot, yang telah menyerang selama ini, tiba-tiba menghentikan tangannya. Dia ingin melihat ekspresi penderitaan si Feng. Namun, dia segera terkejut menemukan bahwa si Feng tidak kehilangan banyak HP sama sekali. Dia kemudian melihat log kerusakannya. Menemukan serangkaian kerusakan yang hanya sekitar minus 10. Kamu memiliki reaksi yang tajam, serangan yang tepat, teknik pertempuran yang baik, di atas standar rata-rata, dan kamu mampu mengaktifkan kondisi luar biasa. Seperti yang diharapkan dari prajurit perisai peringkat 5 Twilight Echo, si Feng membuat pengurangan umum standar Brilliant Wargot. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, karena kamu sudah selesai menyerang, seharusnya giliranku sekarang. Si Feng saat ini tingkat 14 sedangkan Brilliant Wargot hanya tingkat 9. Dalam domain dewa, jika pemain dan monster memiliki kesenjangan level 3 tingkat, maka karena penindasan tingkat, pemain akan memiliki kerusakan berkurang sekitar 50%. Sementara itu, dalam situasi di mana kedua belah pihak terdiri dari pemain, pesta dengan level yang lebih rendah akan mengalami kerusakan berkurang sebesar 65%. Jika celah tumbuh hingga 5 level, maka akan ada pengurangan kerusakan 80%, untuk 10 level ke atas, pengurangan kerusakan adalah 95% ke atas. Selain itu, si Feng saat ini mengenakan peralatan set Silver Moon, jadi pertahanannya sangat tinggi, untuk memulai.
Setelah dia naik ke level 14, atribut daya tahannya meningkat hanya melampaui 80 poin, mengaktifkan keterampilan pasif tersembunyi untuk daya tahan, penguatan tubuh dasar. Dengan skill pasif ini, semua serangan yang menyebabkan kurang dari 50 damage sangat melemah, tingkat pemulihan pertarungannya akan sedikit meningkat. Dan pemulihan staminanya akan sedikit meningkat juga. Karena kerusakan Brilliant War God menyebabkannya menjadi sangat rendah, pemulihan pertarungannya dapat mengisi kembali sebagian besar HP-nya yang hilang dalam satu tembakan. Ini adalah spesialisasi dari game realitas virtual. Karena kesenjangan dalam level dan atribut, perbedaan dalam kekuatan adalah dunia yang terpisah. Brilliant War God jelas tidak menyadari hal ini. Berhenti menggertak. Kamu hanya orang bodoh dengan pertahanan tinggi. Tonton bagaimana aku akan menyingkirkan kamu dan mengirim kamu kembali ke level 0. Menyesali menjadi musuhku. Brilliant War God tidak akan percaya bahwa Si Feng bisa membalas. Dia mengangkat Giant Bear Warax-nya, mengirim tebasan keras ke arah dada Si Feng. Brilliant War God tidak lagi main-main. Dia ingin menyingkirkan Si Feng langsung seperti angin kencang, jadi dia menambahkan serangannya dengan skill. Namun, berdiri di kejauhan, Aqua Rose tidak berpikir bahwa Si Feng menggertak sama sekali. Sejak awal pertempuran, Si Feng melambaikan pedangnya hanya sekali, lalu berdiri tanpa bergerak, memungkinkan Brilliant War God untuk menyerangnya selama 5 detik terus-menerus. 5 detik, bahkan pemain terlemah bisa menyerang atau bertahan berkali-kali dalam jumlah waktu ini. Namun, Si Feng memilih untuk tidak melakukan apa-apa sama sekali. Saat Brilliant War God's Giant Bear Axe melewati tubuh Si Feng, Brilliant War God tanpa sadar mengungkapkan senyum dingin. Keyakinannya bahwa Si Feng hanya menggertak ditegaskan kembali. After rematch, Brilliant War God segera menyadari bahwa sensasi kapaknya melewati Si Feng terasa aneh. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Si Feng di hadapannya hanyalah sebuah bayangan. Dia kemudian berputar, mencari posisi Si Feng. Pada saat ini, Si Feng sudah tiba di belakang Brilliant War God. Gerakannya diam seolah dia tidak ada sama sekali. Tangan kanan Si Feng bergerak-gerak dan Abyssal Blade dengan ringan menembus punggung Brilliant War God. Sebuah lubang muncul di baju besi keras yang dipakainya Brilliant War God, dan perisai prajurit langsung merasakan jantungnya dingin terhadap suhu yang membeku. Brilliant War God merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Sejak kapan tuan muda seperti dirinya mengalami tingkat kesakitan seperti itu? Segera, ia mengeluarkan teriakan menyakitkan saat kerusakan lebih dari -300 muncul di atas kepalanya. Dengan sekali klik, Brilliant War God kehilangan lebih dari 1/5 dari total HP-nya. Kecepatan dan kekuatan serangan. Aqua Rose telah dengan jelas menyaksikannya dari kejauhan, dan matanya yang penuh kejutan tanpa sadar berkedip sebagai hasilnya. Dia tidak berpikir bahwa Si Feng, sebagai pemalsu, sebenarnya akan sangat luar biasa dalam pertempuran. Kekuatan serangnya benar-benar tidak manusiawi. Karena peralatan yang dimilikinya, pertahanan Brilliant War God menakutkan. Namun, serangan normal Si Feng memberikan lebih dari -300 kerusakan pada warrior. Di antara mereka berdua, baik itu kekuatan pertahanan atau serangan, Brilliant War God jauh dari setara dengan Si Feng. Perbedaan kekuatan itu jelas untuk dilihat semua orang. Keduanya berada di level yang sama sekali berbeda. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Bahkan dengan standar Brilliant War God, masih ada kesenjangan kekuatan yang jelas antara dirinya dan Si Feng.
Pertarungan ini benar-benar memperbarui pengakuan Aqua Rose tentang domain dewa. Setelah menusuk Brilliant Wargot sekali, Si Feng tidak memberikan kesempatan pada Brilliant Wargot. Dia sekali lagi melambaikan Abyssal Blade, mengirimkan chop ke tubuh Brilliant Wargot. Si Feng mendaratkan serangan kritikal 3 kerusakan, menyebabkan lebih dari minus 2.400 kerusakan dan langsung membunuh Brilliant Wargot. Bab 185, Pegunungan Reruntuhan. Si Feng menarik kembali pedangnya, menggesernya kembali ke sarungnya. Segera setelah itu, ratapan yang menyakitkan terdengar di seluruh jalan. Brilliant Wargot menatap Si Feng dengan mata yang dipenuhi dengan kebencian beracun. Namun, ada juga ketakutan yang tersembunyi di dalam kebencian itu. Lagi pula, Si Feng hanya menggunakan satu keterampilan pendekar pedang, chop, untuk membunuhnya secara instan. Keyakinan masa lalu dan kesombongan Brilliant Wargot telah, pada saat ini, hancur. Dia diam-diam menyaksikan HP-nya menurun dengan panik, dan dalam sekejap mata, dia hanya memiliki satu HP yang tersisa. Brilliant Wargot berlutut, matanya dipenuhi kejutan dan ketakutan. Karena ini hanya duel, Brilliant Wargot bisa lolos dari kematian kali ini. Namun, ketika Brilliant Wargot mendapatkan kembali semangatnya, dia akhirnya mengerti komentar Si Feng tentang ini akan menjadi pertempuran yang membosankan. Pada saat itu, Brilliant Wargot masih berpikir bahwa itu adalah kesombongan Si Feng, tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Namun pada kenyataannya, tidak. Brilliant Wargot berseru saat dia menyadari levelnya dengan cepat menurun. Dalam sekejap mata, dia sudah jatuh ke level 0. Meskipun duel tidak akan membiarkan pemain mati, hukuman yang diterima pihak yang kalah tidak akan diubah sedikit pun. Hukuman menyeramkan Brilliant Wargot sebelumnya ditetapkan untuk Si Feng semua datang menggigitnya. Sistem itu juga mentransfer peta yang ia pertaruhkan ke dalam inventaris Si Feng. Kali ini, dia tidak hanya menggali kuburnya sendiri, tetapi dia juga membeli peti matinya sendiri, menderita kerugian 2 kali lipat. Nona Aqua, aku sudah selesai. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Si Feng memandang ke arah Aqua Rose sambil tersenyum saat dia berbicara. Brilliant Wargot menatap Si Feng dengan ekspresi jahat, giginya menggertak. Segera setelah Si Feng memalingkan punggungnya pada Brilliant Wargot, prajurit perisai mengambil scroll magic tier 1, menggunakannya pada Si Feng. Black Flame, Die. Scroll Magic Tier 1 yang digunakan Brilliant Wargot adalah mantra tipe api yang disebut Flame Spear. Gulungan berisi mantra yang relatif kuat, target tunggal, dan destruktif. Bagaimanapun, Brilliant Wargot telah jatuh ke level 0. Dia tidak akan menderita kerugian jika penjaga menangkap dan memenjarakannya. Paling buruk, dia hanya perlu menghapus akunnya dan memulai dari awal lagi. Akan dapat diterima jika dia bisa membunuh Si Feng dan menenangkan kebenciannya. Hati-hati, Aqua Rose memperingatkan. Si Feng tidak berharap Brilliant Wargot menjadi cukup gila untuk berani menyerangnya di tengah kota Blackwing. Namun, karena jarak pendek di antara mereka, sudah terlambat pada saat Si Feng menyadari tindakan Brilliant Wargot. Tombak api langsung mengenai punggung Si Feng, dan Brilliant Wargot mengungkapkan senyum menyeramkan saat serangannya mendarat. Tombak api ini adalah kartu truf Brilliant Wargot. Itu mampu menyebabkan hingga 2000 kerusakan api ke satu target. Bahkan jika Si Feng luar biasa, dia adalah pendekar pedang tunggal. Seberapa tinggi HP-nya, sudah pasti akan menantang surga jika ia memiliki 1200 HP. Dengan 2000 kerusakan ini, Si Feng pasti akan mati.
Setelah kobaran api mengamuk, HP si Feng terjatuh. Hahaha, jadi bagaimana jika kamu luar biasa? Karena kamu berani memprovokasi tuan muda ini, hanya kematian yang menunggu kamu. Brilliant Wargot tertawa keras ketika dia melihat HP penuh si Feng menetes ke nol. Brilliant Wargot, kamu terlalu tercela. Dengan tindakan ini, Aqua Rose akhirnya melihat ke diri sejati Brilliant Wargot. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menjadi kekotoran yang tercela bahkan tanpa harga diri yang paling dasar. Tercela, pemenang menjadi raja, sedangkan yang kalah menjadi bandit. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena kurangnya keterampilannya sendiri. Brilliant Wargot mencibir saat berbicara. Namun, senyum Brilliant Wargot dengan cepat memudar saat dia menemukan bahwa HP si Feng telah berhenti berkurang setelah mencapai 20%. Mengapa? Mengapa kamu tidak mati? Melihat si Feng berdiri di sana, Brilliant Wargot mundur beberapa langkah, jarinya yang gemetar menunjuk ke arah si Feng saat dia panik. Ini, kamu tidak perlu tahu. Namun, karena kamu berani mengambil tindakan di sini, aku menduga kamu siap menerima hukuman kamu, kata si Feng lembut. Dia tertawa kecil ketika dia bertepuk tangan pada api yang tersisa di tubuhnya, memadamkannya. Kerusakan yang disebabkan oleh Flame Spear memang bisa membunuh pemain level 14 dengan satu pukulan. Namun, si Feng berbeda. Dia memiliki 20 poin Fire Resistance. Dia juga mengaktifkan skill pasif penguatan tubuh dasar, yang agak akan meningkatkan beberapa resistensi sihir tersembunyi. Selain itu, si Feng saat ini memiliki HP maksimum 1840 poin, sehingga Flame Spear tunggal tidak cukup untuk membunuhnya. Dengan kata lain, sihir tier 1 tidak mungkin membunuhnya dengan satu pukulan. Paling-paling itu akan sangat melukainya. Tidak mungkin. Brilliant Wargot benar-benar tercengang oleh adegan ini. Lagi pula, itu adalah scroll sihir tier 1 yang paling kuat yang dia miliki. Tidak mungkin, kan? Aqua Rose juga sama terkejutnya. Sihir tipe api memiliki kekuatan penghancur tertinggi dari semua sihir unsur. Namun, si Feng selamat setelah terkena serangan langsung dari mantra tipe api tier 1. Pertahanan seperti apa yang dia miliki? Aqua Rose bahkan mulai curiga bahwa si Feng adalah prajurit perisai atau Guardian Knight yang menyamar. Namun, bahkan Guardian Knight yang memiliki resistensi sihir tertinggi tidak dapat secara paksa bertahan dari gerakan ini. Sementara keduanya menderita keterkejutan mereka, Ksatria Hitam Kota Blackwing telah tiba. Dibandingkan dengan kota-kota lain dan kota-kota normal, manajemen Blackwing City jauh lebih ketat. Hukuman yang diberikannya bahkan lebih tak tertahankan. Oleh karena itu, dalam kehidupan si Feng sebelumnya, tidak ada pemain yang berani membuat keributan saat berada di Blackwing City. Siapapun yang mencari kematian mereka sendiri. Belum lagi, Brilliant Wargot sebenarnya berani menyerang si Feng, yang memiliki status sebagai pemburu iblis. Oleh karena itu, si Feng tidak segera mengambil tindakan terhadap Brilliant Wargot. Pada kenyataannya, dia hanya menunggu hukuman yang Blackwing City berikan kepada Brilliant Wargot. Brilliant Wargot, kamu telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kota Blackwing. Selain itu, kamu menyerang Lord Demon Hunter. Mulai sekarang, kamu akan tetap di penjara di Blackwing City selama 15 hari. Setelah kamu dibebaskan, semua atribut kamu akan berkurang 10% selama 10 hari, dan EXP yang kamu peroleh akan berkurang sebesar 20%. Kapten Ksatria Hitam berjalan ke Brilliant Wargot. Menyatakan putusannya.
Mendengar hukuman seperti itu, Aqua Rose menarik napas dingin. Hukuman ini terlalu berat. Bahkan jika mereka mengunci Brilliant Wargot selama 15 hari, sebagai tetua Twilight Echo, ada orang lain yang tersedia untuk membantunya naik level. Namun, sekarang dia berada di level 0, dengan selisih 15 hari dan pengurangan gain EXP 20%. Brilliant Wargot perlu menggiling tanpa henti selama lebih dari sebulan untuk mengejar ketinggalan dengan tingkat mayoritas pemain, belum lagi mengejar hingga pemain peringkat teratas. Hahaha, api hitam, aku akui kamu luar biasa. Namun, sejak aku mengambil tindakan, aku telah memutuskan untuk menghapus akun aku dan memulai dari awal lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut akan hukuman sistem? Meskipun Brilliant Wargot sedikit gemetar ketika ia mendengar hukuman yang akan diterimanya, memikirkannya lagi, ia berencana menghapus dan membangun kembali akunnya. Apa yang harus dia takuti? Apakah begitu? Lalu, aku berharap kamu menghapus dan membangun kembali akun kamu. Si Feng tersenyum samar, tidak mau menjelaskan. Melihat senyum percaya diri Brilliant Wargot, si Feng tidak tahan untuk menghancurkan fantasinya. Brilliant Wargot terlalu menganggap enteng domain dewa. Jika orang berotak babi seperti Brilliant Wargot dapat memikirkan metode seperti itu untuk menghindari hukuman, sistem dewa utama pasti akan memiliki solusi. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, banyak pemain menganggap domain dewa hanya sebagai permainan realitas virtual. Mereka pikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan ada beberapa pemain yang telah melakukan hal-hal yang tidak bermoral dan terkutuk terhadap NPC perempuan. Lagi pula, para pemain ini semua mengira mereka bisa menghindari hukuman dengan menghapus dan membangun kembali akun mereka dari awal. Namun, hasilnya berbicara secara berbeda. Kecuali seseorang tidak lagi ingin memainkan domain dewa, hukuman apapun dan semua akan dijatuhkan. Tidak peduli berapa kali seseorang menghapus akun mereka atau mengganti helm game mereka, konsekuensinya tidak dapat dihindari. Meskipun Guts Domain adalah permainan realitas virtual, ia memiliki garis bawahnya sendiri juga. Aturan domain dewa adalah garis bawah terakhir. Setiap dan semua yang berani melewati garis bawah ini akan lebih baik untuk mempersiapkan diri mereka untuk hukuman mereka, tanpa pengecualian. Ketika Brilliant Wargot melihat senyum si Feng, dia tiba-tiba merasa tidak yakin tentang keputusannya. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, mungkin saja si Feng hanya mencoba untuk menakuti dia. Segera, Brilliant Wargot keluar dari domain God, bersiap untuk menghapus dan membangun kembali akunnya. Sementara itu, si Feng tidak lagi peduli untuk memperhatikan pangeran tak berotak ini. Dia kemudian membuka tasnya, memeriksa petunjuk kepada God Slayer yang baru saja dia dapatkan. Tidak ada lokasi yang ditandai di peta ini. Juga tidak ada kata-kata tertulis untuk memberikan penjelasan. Jika ada pemain lain yang mendapatkan peta ini, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengan peta itu. Lagi pula, mereka tidak akan tahu lokasi yang ditampilkan di peta, juga tidak tahu bagaimana mencarinya. Selain itu, situs resmi tidak menerbitkan peta dunia untuk Guts Domain. Hal itu menjelaskan kemurahan hati Brilliant Wargot yang tidak tahu apa-apa tentang bertaruh peta ini. Untungnya, si Feng sangat akrab dengan domain dewa. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, berbagai persekutuan besar di domain dewa membuat peta domain dewa mereka sendiri, dan Shadow tidak terkecuali. 10 tahun setelah Guts Domain memulai operasinya, peta dunia yang dimiliki Shadow sangat menyeluruh. Sementara itu,
Membiasakan diri dengan peta dunia adalah salah satu persyaratan dasar pemimpin persekutuan, termasuk Si Feng. Namun, peta saat ini di tangan Si Feng menampilkan medan yang sangat rumit. Hanya setelah memeras otaknya selama beberapa waktu, Si Feng berhasil mengingat tempat dengan medan yang sama seperti yang ditunjukkan pada peta ini. Itu adalah wilayah terlarang bagi manusia, pegunungan rusak. Bab 186, Harga Negara A. Sama seperti Si Feng mengenali lokasi yang ditunjukkan pada peta. For level 200 Blackguard muncul di Light Street, masing-masing memegang tombak hitam di tangan mereka dan berjalan menuju Brilliant Wargot. Mereka bermaksud membawanya pergi. Bahkan tidak berpikir untuk menangkapku. Brilliant Wargot segera keluar dari game. Namun, situasi yang sulit dipercaya terjadi. Orang bisa menggambarkan ini sebagai pengalaman di luar tubuh. Seperti cangkang kosong, tubuh Brilliant Wargot tiba-tiba jatuh ke tanah, tidak bergerak. Namun, keempat pengawal hitam tidak terlalu peduli tentang ini. Dua ksatria meraih tubuh Brilliant Wargot dari setiap sisi, menyeretnya menjauh dari Light Street. Segera setelah itu, ksatria hitam juga bubar dari tempat kejadian. Tuan Black Flame, apa yang terjadi di sini? Bukankah Brilliant Wargot keluar? Logikanya, tubuhnya juga harusnya menghilang. Aqua Rose memandangi Si Feng, matanya yang bersinar berkedip ketika dia bertanya. Meskipun Aqua Rose tidak tahu mengapa dia bertanya kepada Si Feng, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Si Feng mungkin tahu jawabannya. Jika Si Feng tahu bahwa Aqua Rose telah menanyakan kepadanya tentang hal ini karena naluri, ketakutan akan intuisi wanita tentu akan mengejutkannya. Mendengar pertanyaan Aqua Rose, Si Feng hanya tersenyum dan berkata, seharusnya sistem tidak memungkinkan pemain menghindari hukuman. Penghakiman Blackwing City adalah, tanpa keraguan, penilaian sistem. Jika Brilliant Wargot menerima hukumannya dengan benar, dia hanya harus membayar harga terkecil. Namun, jika Brilliant Wargot menghapus dan membangun kembali akunnya, belum lagi kehilangan uang dan peralatan yang awalnya ia miliki. Ia juga akan kehilangan semua reputasi yang diperolehnya di domain God. Reputasi tidak mudah didapat. Bagaimanapun, banyak dari pencarian yang memberi penghargaan kepada pemain dengan poin reputasi adalah quest unik. Jadi, memang seperti itu. Aqua Rose memahami kebenaran masalah ini. Kalau tidak, jika semua orang hanya menghapus dan membangun kembali akun mereka pada saat mereka melakukan sesuatu yang jahat, bukankah itu akan mengubah domain dewa menjadi kekacauan yang menumpuk? Namun, seiring dengan berlalunya waktu, level pemain akan menjadi lebih tinggi, sementara kemungkinan hal-hal seperti itu terjadi juga akan berkurang. Lagi pula, para pemain telah mendedikasikan banyak waktu dan energi untuk mengolah akun domain dewa mereka. Akan ada beberapa orang dengan keberanian untuk memulai dari awal lagi. Namun, jika pemain menghadapi situasi seperti Brilliant Wargot, mayoritas dari mereka akan memilih untuk menghapus dan membangun kembali. Bagaimanapun, akan jauh lebih cepat untuk memulai dari awal lagi, dan itu bisa menjadi cara untuk mengambil keuntungan dari sistem. Secara alami, sistem dewa utama tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Mengenai bencana yang menimpa Brilliant Wargot, Aqua Rose tidak menunjukkan sedikit pun simpati. Sebaliknya, dia sangat berterima kasih atas bantuan signifikan Si Feng. Keluarga dia dan Brilliant Wargot selalu bersahabat satu sama lain, dan kedua keluarga berniat untuk meningkatkan dan memperluas kekayaan dan pengaruh mereka melalui pernikahan. Di sisi lain, Aqua Rose, sejak awal, menentang gagasan ini.
Dia berniat menciptakan warisan untuk dirinya sendiri, meningkatkan hak bicaranya dalam keluarganya untuk menentang pernikahan ini. Domain Tuhan kebetulan memberinya kesempatan yang sangat baik ini. Selama dia dapat memajukan dirinya sendiri di domain dewa, dan menambahkan tindakan Brilliant Wargot, dia dapat dengan mudah mengalahkan gagasan pernikahan antara kedua keluarga. Setelah berurusan dengan masalah Brilliant Wargot, Si Feng dan Aqua Rose kembali ke restoran dan melanjutkan pembicaraan bisnis mereka. Awalnya, Si Feng ingin menyelidiki keberadaan God Slayer. Namun, dia menyisihkannya untuk saat ini. Dalam God's Domain, Ruin Mountain Range adalah tempat yang benar-benar terlarang bagi manusia. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, banyak pemain tidak percaya fakta ini. Pada akhirnya, semua yang pergi ke sana hanya menemukan kematian. Sejak saat itu, tidak ada yang berani dengan santai memasuki Ruin Mountain Range. Dengan kekuatan Si Feng saat ini, belum lagi memasuki Ruin Mountain Range, bahkan jalan menuju Ruin Mountain Range menghadirkan tantangan yang mustahil bagi Si Feng. Bagaimana dia mencapai lokasi yang ditandai di peta? Satu-satunya pilihan yang dia miliki saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia kemudian dapat memikirkan cara untuk pergi ke sana. Master Black Flame, ini adalah berbagai bahan tempa yang kamu minta. Karena ruang tas terbatas, aku hanya membawa bahan langka dan berharga. Kali ini, Master Black Flame telah banyak membantu aku, jadi aku akan menjual ini kepada kamu dengan harga lebih rendah. Kamu hanya perlu membayar aku 43 koin emas untuk mereka. Aqua Rose menampilkan daftar transaksi, tersenyum ketika dia berbicara. Biaya pembelian semua bahan ini mencapai total lebih dari 37 emas. Awalnya, Aqua Rose bermaksud untuk menjual semua bahan ini ke Si Feng seharga 50 emas. Namun, karena Si Feng telah membantunya, dia memilih untuk mendapatkan sedikit lebih sedikit dari transaksi ini. Awalnya, Aqua Rose tidak memiliki cukup koin emas untuk membeli semua bahan ini. Namun, dia mendapat untung besar dari Glimmer Chestplate Forging Designs, yang dia beli dari Si Feng terakhir kali. Tidak hanya dia mendapatkan lebih dari 100 koin emas, tapi dia juga mendapatkan kembali semua kredit yang dia gunakan untuk membeli desain tempa. Dia masih memiliki beberapa Glimmer Chestplate Forging Designs yang tersisa. Jika dia menjual semuanya, dia masih bisa mendapatkan puluhan koin emas dan ratusan ribu kredit. Bahkan untuk puncak guild kelas 1 seperti Twilight Echo, seluruh dana lancar guild yang tersedia saat ini hanya berjumlah 20 hingga 30 emas. Sementara itu, Aqua Rose memiliki lebih dari 100 emas dalam kepemilikannya, memprovokasi kecemburuan para tetua persekutuan. Setelah merasakan keuntungan pertama, Aqua Rose sangat mengantisipasi kejutan yang akan diciptakan Si Feng. 43 emas. Ketika Si Feng melihat daftar transaksi, jantungnya berdetak kencang. Dia tidak mengira Aqua Rose begitu mampu. Dia sebenarnya telah mengumpulkan begitu banyak bahan. Melirik sekilas pada daftar transaksi, bahan-bahan yang terdaftar semuanya langka, diperlukan untuk menempa item berperingkat misterius besi dan rahasia perak. Bahkan ada beberapa material peringkat fine gold yang sangat langka. Pada tahap permainan ini, benar-benar mustahil bagi pemain untuk menemukan bahan-bahan ini di Star Moon Kingdom. Aqua Rose juga membeli Heartstone dalam jumlah besar, karena Si Feng secara khusus meminta banyak dari mereka. Sekarang, Aqua Rose memiliki hampir 1000 tumpukan Heartstone untuk Si Feng, sepenuhnya mengisi tas bijihnya.
Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa negara bijih tepat disebut. Tas bijih berbeda dari tas normal. Mereka secara khusus dibuat untuk menyimpan bahan tempah. Karenanya, tas-tas ini memiliki ruang penyimpanan yang sangat besar, dan masing-masingnya beberapa kali, beberapa bahkan beberapa puluh kali, lebih besar dari tas biasa. Dalam kasus Aquaros, selain tas utamanya yang memiliki 100 slot, 6 tasnya yang tersisa semuanya adalah tas bijih. Setiap satu dari tas bijihnya memiliki 350 slot untuk item, dan keenam kantong bijihnya saat ini terisi penuh. Negara tempat Aquaros berasal tidak kekurangan bijih. Karenanya, Aquaros hanya menjual setiap tumpukan Hearthstone kepada si Feng dengan harga 80 copper coins. Aquaros mungkin telah membeli semua Hearthstone ini dengan harga lebih rendah. Dibandingkan dengan yang dijual di Star Moon Kingdom, harga Hearthstone ini terlalu murah. Saat ini, setiap tumpukan Hearthstone dijual seharga 3 koin perak. Hanya dengan menjual Hearthstone ini ke pemain lain, si Feng bisa mendapat untung beberapa kali lipat dari biayanya. Selain itu, para pemain akan memperebutkan Hearthstone ini. Namun, bahkan si Feng tidak dapat membeli 43 emas dalam satu transaksi. Untungnya, si Feng datang siap. Dia mengeluarkan tumpukan peralatan perunggu level 8 dan level 9 dan cukup banyak peralatan misterius besi dari tasnya. Dia secara pribadi telah memalsukan sebagian besar peralatan, sementara dia telah memperoleh sisanya dari hutan cahaya bulan. Namun, peralatan yang paling menarik perhatian adalah pedang satu tangan level 10 rahasia perak, Silver Downs, yang dibuat oleh si Feng. Senjata rahasia perak, bahkan untuk persekutuan kelas 1, mereka sangat langka. Biasanya, hanya eselon inti-inti dari persekutuan akan memiliki 2 hingga 3 item peringkat rahasia perak, sementara para elit persekutuan bahkan tidak bisa bermimpi memiliki 1. Dalam sekejap mata, si Feng telah memenuhi ruangan pribadi dengan peralatan, mempesona pandangan semua pemirsa. Membuat hitungan umum, si Feng memiliki lebih dari 500 potong peralatan. Aquaros langsung tercengang oleh pemandangan ini. Hanya setelah puluhan detik berlalu, dia secara bertahap memulihkan semangatnya, dan keterkejutan memenuhi matanya saat dia melihat si Feng. Orang bisa dengan mudah mengalahkan tim elit besar dengan peralatan sebanyak ini. Selain itu, si Feng telah memalsukan mayoritas. Aquaros sangat bingung bagaimana si Feng bisa menempa begitu banyak peralatan sendirian. Bagaimanapun, dia secara pribadi menyaksikan pemalsuan membuat peralatan sebelumnya. Prosesnya dapat diringkas dalam satu kata, lambat. Ini semua peralatan peringkat perunggu dan misterius besi. Jika seseorang tidak berhati-hati saat menempa mereka, hasilnya akan dengan mudah gagal. Jadi, proses menempa peralatan dengan kualitas seperti itu pastinya jauh lebih lambat daripada peralatan umum. Sejak terakhir kali Aquaros bertemu dengan si Feng, hanya sedikit lebih dari 3 hari telah berlalu. Bahkan jika si Feng terus-menerus menempa peralatan tanpa tidur atau makanan selama periode ini, seharusnya masih mustahil baginya untuk menempa peralatan sebanyak ini. Nona Aqua, aku sudah membawa peralatan. Sebutkan harganya, si Feng tersenyum. Aquaros segera merasa seolah-olah dia telah ditipu. Awalnya, dia berniat mendapat untung besar dari si Feng. Namun, dengan 500 plus peralatan tingkat tinggi ditempatkan di hadapannya, bahkan jika dia menjual dirinya kepada si Feng, itu mungkin masih belum cukup.